Terima kasih banyak Pak Menko Ekonomi, Pak Erlangga, rekan-rekan media yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di ratas barusan kami mengupdate ke Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden mengenai hasil terakhir sero survei yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan bekerjasama dengan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia. Jadi teman-teman memahami, di bulan Desember kita lakukan sero survei ini, hasilnya sekitar 88,6% dari masyarakat Indonesia sudah memiliki antibodi. Baik itu berasal dari vaksinasi maupun antibodinya berasal dari infeksi. Nah, sebelum Lebaran mulai, kamu melakukan sero survei yang kedua, agar kebijakan yang pemerintah ambil untuk menghadapi Lebaran ini ada basis risetnya. Dan bisa disampaikan bahwa kadar antibodi masyarakat Indonesia naik menjadi 99,2%. Artinya 99,2% dari populasi masyarakat Indonesia sudah memiliki antibodi. Bisa itu berasal dari vaksinasi maupun juga berasal dari infeksi. Hal yang menarik, kita juga mengukur kadar antibodinya berapa. Jadi kalau di bulan Desember kita lakukan sero survei, ordernya masih di angka ratusan, ya, titer antibodinya sekitar 500-600. Di bulan Maret ini ordernya sudah di angka ribuan, sekitar 7.000 sampai 8.000. Ini menunjukkan bukan hanya banyak masyarakat yang sudah memiliki antibodi, tapi kadar antibodinya tinggi. Sehingga kalau nanti diserang virus, kita daya tahan tubuh bisa cepat menghadapinya dan mengurangi sekali risiko untuk masuk rumah sakit, apalagi risiko untuk wafat. Itu yang menyebabkan kenapa kami percaya pemerintah bahwa insya Allah Ramadan kali ini, mudik kali ini bisa berjalan dengan lancar tanpa membawa dampak negatif kepada masyarakat kita. Catatan dari Bapak Presiden yang tadi juga disampaikan oleh Pak Menko adalah sangat baik kalau kita tetap hati-hati dan waspada. Kenapa? Karena tetap banyak yang kita belum ketahui dari virus ini dan beberapa negara tetangga, negara besar seperti Cina, Hong Kong, itu kasusnya masih naik tinggi. Ya. Kalau kita kasus hariannya 600, Korea Selatan itu masih ratusan ribu. Ya, jadi tetap arahan dari Bapak Presiden, kita harus hati-hati dan waspada. Jangan sombong dan jumawa. Ya. Kita bisa melakukan pergerakan dengan lebih normal, tapi tetap harus hati-hati dan waspada. Paling penting adalah pakai masker. Masker itu sudah menjadi gaya hidup, saya lihat. Ibu-ibu yang punya jilbab, jilbabnya coklat, maskernya coklat. Jilbabnya kuning, maskernya kuning. Jadi saya rasa bukan sesuatu hal yang aneh lagi. Ya. Kita jaga terus disiplin memakai masker, tidak usah terlalu terburu-buru mengikuti negara-negara lain yang terlampau agresif, tapi kemudian malah naik lagi karena sayang. Momentum perbaikannya sudah kita capai dan ini juga akan sangat mendorong momentum pertumbuhan ekonomi ke depannya. Hal yang kedua yang disampaikan adalah mengenai vaksinasi. Alhamdulillah sampai sekarang sudah 392 juta dosis vaksin diberikan ke 198 juta masyarakat Indonesia. Udah hampir 200 juta dalam waktu 15 bulan. Ini pencapaian yang luar biasa. Tadi kami sampaikan terima kasih yang tidak terhingga kepada gubernur, kepala daerah, bupati, wali kota, khususnya juga TNI, Polri, BIN yang luar biasa membantu vaksinasi ini, sehingga sudah bisa mencapai hampir 200 juta masyarakat Indonesia mendapatkan akses kepada vaksinasi. Nah, Bapak Presiden juga mendengarkan dinamika dari masyarakat bahwa kita memang mensyaratkan booster kalau tidak mau di tes antigen atau PCR untuk mudik. Tapi booster ini kan hanya diberikan ke di atas 18 tahun ke atas. Jadi memang ada dinamika. Nah, ini kalau anak-anak di bawah 18 tahun gimana? Mau di booster juga belum boleh. Jadi akhirnya diputuskan oleh Bapak Presiden, ya anak-anak, remaja kalau mau mudik belum di booster nggak apa-apa, nggak usah dites antigen. Jadi bisa mendampingi orang tuanya untuk mudik
tanpa perlu tes PCR atau antigen, asal vaksinasinya sudah 2 kali. Ya, jadi ini hadiah dari beliau kepada anak-anak kita yang keluarganya mau menikmati mudik ini dengan lebih baik lagi. Mungkin dari kami demikian, rekan-rekan media, terima kasih, sehat selalu, nikmati mudiknya, dan ya mudiknya kalau bisa di Indonesia saja, sekaligus menggerakkan ekonomi daerah kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.